Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita sebelumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mempergunakan kita yaitu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu baru saja kita melaksanakan salat subuh dengan berjamaah, yang mudah-mudahan salat subuh yang baru saja kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejenak kita mendengarkan athar daripada sahabat yang bernama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali ini mendapat gelar karramallahu wajhah, wajah yang mulia, karena sepanjang hidup beliau tidak pernah melihat kemaluannya. Walaupun beliau buang air kecil maupun buang air besar, kalau beliau cebok tidak pernah melihat kemaluannya. Kalau kita ini kan setiap cebok mesti penasaran. Jadi Sayyidina Ali ini mendapatkan gelar wajah yang mulia karena memang sepanjang hidupnya sejak kecil nggak pernah melihat kemaluannya. Maka dikatakan itu karramallahu wajhah. Apalagi melihat kotorannya, karena di antara hukum melihat kotoran yang telah kita buang itu hukumnya makruh dan bisa mengurangi nur yang ada pada wajah kita. Kita ini selepas sholat itu wajah kita mendapat nur. Habis baca Al-Quran mendapat nur. Makanya orang yang banyak ibadahnya itu kelihatan dari aura wajahnya. Para ulama-ulama, para kiai-kiai, lihatlah mereka yang banyak ibadahnya itu wajahnya jauh berbeda dengan orang-orang yang tidak pernah taat kepada Allah. Wajahnya penuh dengan nur. Wajahnya penuh dengan nur. Nah, kita ini habis sholat ini mendapat nur. Cuma kadang cahaya nur kita ini yang ada pada wajah kita menjadi berkurang, karena biasa kita kalau ke kamar mandi pertama melihat kemaluan kita, yang kedua kalau BAB selalu melihat kotoran kita. Betul kan? Penasaran, padahal kalau udah dibuang ya harus ikhlas. Cuma kadang penasaran besar atau kecil ular tadi itu. Nah, ini padahal itu hukumnya makruh, bisa mengurangi nur yang ada pada wajah kita. Maka ini kalau bisa dihindari, hindarilah. Ya, kalau bisa dihindari, hindari. Jangan melihat. Maka ini satu contoh ya, sahabat yang memang sepanjang hidupnya jangankan melihat kotoran, kemaluannya sendiri pun tidak pernah melihat, apalagi
kemaluan istrinya. Memang hukum fikihnya melihat kemaluan itu ya boleh melihat kemaluan istri, karena istri adalah istri kita, maka itu ya halal untuk dilihat. Tapi ya walaupun boleh, ini makruh. Di antara bisa mengurangi nur yang ada pada wajah kita, ini bisa merusak mata. Ini yang kita banyak tidak tahu, melihat kemaluan walaupun istri kita itu bisa merusak mata. Maka jagalah pandangan mata kita ini, jangan melihat perkara-perkara yang dimakruhkan. Walaupun ya secara hukum itu boleh, halal. Ya, ini kan kita mau belajar sifat takwa. Kalau hukum fatwa ya hukum standar lah, selama itu boleh tidak dosa. Tapi hukum takwa itu saking hati-hatinya, ya perkara makruh pun ya ditinggalkan. Itu sifatnya orang yang takwa. Karena orang takwa ini ibarat orang berjalan ini di tengah jalan, lebih aman. Maksudnya bukan di jalan raya ya, jalan yang ada di pinggir jurang. Itu kalau orang takwa ibarat orang berjalan di tengah jalan. Tapi kalau orang sekedar mengambil hukum standar, hukum fatwa, itu ibarat orang berjalan itu di pinggir jurang. Dia jalan tapi dia ngambil di pinggir, yang kalau tidak hati-hati biasanya jatuh ke jurang. Nah, orang itu kalau meremehkan perkara yang makruh, lama-lama dianggap itu hal biasa. Kalau perkara makruh dianggap hal biasa, lama-lama yang haram pun dilakukan. Kalau sudah terbiasa melakukan perkara yang haram, maka haram itu menjadi biasa. Maka salah satu sifatnya orang munafik itu memandang dosa itu kecil seperti lalat. Kalau sifatnya orang beriman memandang dosa itu seperti gunung. Ini sifatnya orang beriman. Walaupun itu kesalahan kecil, cuma melihat wanita bukan mahram, bagi orang beriman itu sudah dianggap besar. Tapi bagi orang munafik, ya itu melakukan dosa itu seperti lalat, dianggap itu kecil, diusir lalat itu, dianggap kecil. Ini sifatnya orang munafik. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini kembali ya masalah supaya kita jangan melihat perkara-perkara yang dimakruhkan. Walaupun secara hukum tidak berdosa, sekedar makruh, tapi selagi kita bisa untuk meninggalkan, tinggalkanlah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini ada 3 perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau mengatakan, inna min na'imid dunya yakfika islamu nikmatan. Sesungguhnya di antara nikmat dunia adalah nikmat Islam. Ini yakfika islamu nikmatan, di antara nikmat dunia cukuplah bagi engkau Islam sebagai nikmat. Jadi nikmat dunia ini ya harta, tahta, wanita, termasuk ganteng, kemudian cantik. Ya, itu adalah nikmat dunia. Ya, pada umumnya nikmat dunia itu ya orang senang kalau memiliki harta yang banyak. Akan tetapi dari semua nikmat dunia, kita ini jangan sampai terkesan selama kita ini dikasih nikmat oleh Allah berupa Islam, itu hakikatnya adalah nikmat yang paling besar.
Jadi tidak ada nikmat yang Allah berikan kepada kita yang paling besar melebihi kita dikasih nikmat oleh Allah berupa nikmat Islam. Coba kita rasakan, dengan kita ini menjadi orang Islam, kita tidak makan babi. Tidak makan babi, itu satu nikmat. Coba, tidak makan anjing, tidak makan kucing, tidak makan monyet, tidak makan ular, tikus. Karena ada sebagian pasar memang menjual daging-daging hewan yang aneh. Anjing, babi, kucing, tikus, ular, apalagi kampret, apa kampret? Kelelawar, kampret namanya. Coba, itu orang-orang muslim yang memakan itu. Ya, padahal itu makanan yang sangat berbahaya. Dalam Islam diharamkan oleh Allah karena itu makanan yang sangat berbahaya bagi tubuh. Maka alhamdulillah oleh karena kita ini dikasih nikmat oleh Allah, yaitu berupa Islam, sehingga makan daging pun ya daging yang dari sembelihan yang halal. Masya Allah. Sapi disembelih dulu dengan cara yang halal. Kambing, ya, ayam, bahkan ya hewan-hewan yang lainnya yang halal untuk dimakan itu sebelum dimakan disembelih dengan cara yang halal. Ini diantara nikmat Islam. Kemudian nikmat Islam ini juga menjadikan seseorang itu menjadi calon raja di surga. Maka kalau kita melihat ada orang yang segi hartanya melimpah ruah, tapi dia tidak pernah taat kepada Allah. Ini jangan terkesan, apalagi kalau melihat orang-orang kafir, dari segi harta mereka itu ya paling banyak lah. Kalau masalah harta, orang kafir itu paling banyak. Kita jangan terkesan. Karena orang kafir itu ibarat orang itu terjerumus dalam sumur. Maka ketika kita melihat orang melihat terjerumus dalam sumur, ini kalau kita melihatnya nggak hati-hati, kita bisa ikut terjerumus ke dalam sumur. Maka melihat orang yang jatuh ke dalam sumur, kita yang melihat juga harus hati-hati. Kalau nggak hati-hati, kita bisa kepleset, akhirnya jatuh juga ke dalam sumur. Nah, orang-orang kafir yang mereka dikasih nikmat oleh Allah berupa dunia, harta mereka melimpah ruah, ya, rumahnya di mana-mana, ya, turah-turah lah. Kita jangan sekali-kali terkesan, karena kita sudah dikasih harta yang sangat berharga, yaitu berupa Islam. Maka kalau kita ini andaikan ya masalah ekonomi serba pas-pasan, bahkan mungkin serba kekurangan, selama kita ini orang Islam, ini kita hakikatnya adalah calon raja di surga. Namanya calon raja di surga ini kan harus senang, bangga, betul. Ibarat orang mau dijadikan pengantin baru. Kira-kira kalau mau jadi pengantin baru itu bawaannya senang atau tidak? Tanya itu jamaah yang baru nikah itu. Senang nggak? Ya, jangankan yang muda, yang sudah tua, kalau namanya pengantin baru itu pasti senang. Nikahnya masih lama, seminggu lagi. Tapi jarak seminggu tuh bawahnya senang, wajah tuh kelihatan ceria. Ayah naon nih, mau nikah seminggu lagi. Masya Allah. Ini bawaan orang mau nikah tuh senangnya luar biasa. Ya, kalau ada orang besok mau nikah, mau dikawinkan dengan wanita yang sangat cantik, terus sempurna lah kecantikannya. Kemudian laki-lakinya sedih, kira-kira normal atau tidak? Normal nggak? Tidak.
Jadi ada orang mau dinikahkan dengan wanita yang cantik banget, tapi malah dia nangis, sedih. Nah ini laki-laki nggak normal ini. Nah kita ini calon raja di surga, calon raja di surga. Kemudian kok bawaannya malah ngeluh aja, ya. Baru diuji masalah rezeki ngeluh, ini nggak pantas. Andekan ya andekan kita ini dijadikan oleh Allah menjadi orang non-muslim yang ada di Amerika dan orang yang paling benghar di Amerika, tapi dalam keadaan kafir, ya. Kemudian kita dijadikan orang Islam di Indonesia, tapi dalam kondisi rezeki kita ini serba kekurangan. Kira-kira lebih memilih mana? Ayo, andaikan kita suruh milih nih, ya, dikasih oleh Allah, ya, dilahirkan di Amerika, ya, kemudian dalam keadaan kafir tapi memiliki harta yang banyak, orang yang paling kaya di Amerika. Kita dilahirkan di Indonesia dalam keadaan Islam tapi rezekinya serba kekurangan. Milih mana? Coba milih jadi orang Islam kaya. Nah ini suruh milih dua pilihan malah dua-duanya diembat. Tentu kita akan memilih, ya, menjadi orang Islam di Indonesia walaupun serba kekurangan. Karena orang itu akan tahu nilainya Islam kalau sudah masuk di alam barzah. Disitulah betapa besarnya nikmat Islam. Belum nanti kalau di neraka orang akan tahu nilainya Islam. Maka orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir itu ketika mereka berada di dalam neraka, siksaan yang paling mereka rasakan, yang paling besar, ya, yang mereka rasakan dalam siksaan di neraka itu bukan siksanya itu, tapi yang mereka rasakan yang paling pedih adalah penyesalan. Penyesalan. Ini orang-orang kafir yang dialami di dalam neraka. Itu penyesalan. Andaikan saya jadi orang Islam, walaupun sepanjang hidup saya di dunia nggak pernah senang, susah terus, duit nggak punya, andaikan, pasti suatu saat akan masuk surga. Karena orang Islam walaupun dia tidak pernah beramal sepanjang hidupnya, itu nanti di neraka suatu saat akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Coba. Maka nikmat Islam ini perlu kita syukuri. Maka kalau kita ini suka mengeluh dalam urusan dunia, namanya kita ini enggak syukur, tidak syukur. Cobalah kita bayangkan, andaikan kita dilahirkan di Amerika, jadi orang yang paling kaya di Amerika, tapi dalam keadaan kafir, ini menjadi calon intipnya api neraka khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Namanya kekal itu nggak ada ujungnya. Mending kalau orang itu disiksa di dalam neraka 1 juta tahun, 1 miliar tahun, bahkan 1 triliun tahun, itu pasti ada finishnya, betul? Ada finishnya. Tapi kalau khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya, nggak ada ujungnya. Makanya orang kafir itu yang mereka rasakan siksaan yang paling pedih bukan siksaannya ketika mereka dihancurkan badannya dengan apa itu, ya, dengan martil, dengan palu, dengan gergaji, dengan dituangkan timah yang mendidih sampai hancur anggota tubuh mereka. Mereka ya memaklumin, karena ini balasan bagi orang yang tidak beriman. Tapi yang mereka rasakan paling pedih itu ya penyesalan. Penyesalan kenapa? Karena tidak ada ujungnya mereka disiksa. Andaikan mereka itu Islam saja pada saat itu sewaktu di dunia, walaupun baru masuk Islam hanya 1 menit, ini pasti suatu saat akan menjadi ahli surga. Maka kata Nabi, orang yang terakhir masuk surga namanya
Siapa? Hannat. Coba, Hannatnya belum lahir, tapi Nabi sudah tahu. Bahkan Hannat pun nanti dia membaca kitab Bukhari, orang yang terakhir masuk surga namanya Hannat. Dia nggak sadar kalau dirinya adalah orang yang dimaksud, betul nggak? Dia nggak sadar. Tapi para alim ulama, mereka tuh berandai-andai, ulama yang tulus, ikhlas karena Allah, menyebarkan ilmunya karena Allah. Mereka tuh berandai-andai ketika membaca hadis ini. Orang yang terakhir masuk surga namanya Hannat, andaikan itu adalah saya, alangkah beruntungnya saya. Ini ulama-ulama dulu. Kenapa? Walaupun terakhir masuk surga, ini sudah jelas pasti ahli surga. Kalau saya yang belum ada kepastian masuk surga, nah ini yang jadi kekhawatiran. Ini ulama-ulama dulu. Kalau kita ini kan baru ibadah sedikit saja sudah merasa sudah benar menjadi orang ahli surga. Makanya kalau kita ini ibadah, ya berharap mudah-mudahan ibadah kita diterima, ya diterima oleh Allah. Kemudian tanamkan rasa khauf, rasa takut, khawatir ibadah kita ini ternyata tidak diterima. Jadi roja, mengharap supaya ibadah kita diterima oleh Allah, kemudian dapat balasan surga. Juga tanamkan dalam hati kita rasa khauf, rasa takut, khawatir kalau ibadah kita tidak diterima, sehingga akan terjaga dari sifat takabur, sifat sombong atau bangga diri terhadap amal. Maka di sini Al-Imam Nawawi Al-Bantani beliau menjelaskan masalah sebaik-baik nikmat dunia, cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling besar. Fa in aqdama na'millah lil abdi ikhrajuhu lahu minal adami ilal wujudi wa ikhrajuhu minadz zulumati ilan nur. Karena sesungguhnya seagung-agungnya nikmat Allah, yaitu ya seorang hamba yang dikeluarkan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada. Kita ini awalnya tidak ada, lalu diadakan oleh Allah. Dan sebelumnya kita ini di dalam rahim atau di alam ruh tidak pernah minta. Kalau kita minta dijadikan orang Islam, betul? Di alam ruh kita sebelum tidak pernah minta. Kalau kita minta dijadikan orang Islam, menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang dulu itu jangankan orang yang beriman, ya, para nabi, para rasul merengek-rengek nangis doa kepada Allah supaya dijadikan nabi akhir zaman. Kalaupun tidak dijadikan nabi akhir zaman, pengen dijadikan umatnya nabi akhir zaman. Coba, ini nabi-nabi, orang-orang terdahulu tuh rengek-rengek nangis minta dijadikan umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak dikabulkan oleh Allah. Kita yang sebelumnya tidak pernah minta, tahu-tahu lahir ke dunia di Indonesia dalam keadaan Islam. Coba kebayang, andaikan kita dilahirkan di zaman Fir'aun, kira-kira kita menjadi pengikutnya Nabi Musa atau pengikutnya Fir'aun? Ayo, siapa yang tahu? Kita ini kan kadang, wah andaikan saya ini lahir di zaman baginda Nabi, tentu aku akan membela Nabi matian. Belum tentu. Mungkin kita menjadi teman setianya Abu Lahab atau Abu Jahal. Apa yang Allah berikan itulah yang terbaik. Kita dilahirkan menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Inilah sebenarnya anugerah yang paling besar. Karena apa? Karena kata para alim ulama, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada harapan akan masuk surga semua. Alhamdulillah.
Karena ada satu hadis kata ulama bahwa Allah itu tidak akan mengecewakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di antara Nabi itu tidak suka, ya, tidak bergembira kalau umatnya masih ada yang nyantol ke dalam neraka. Mananya apa? Bahwa seluruh umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan masuk surga. Masya Allah, nih calon-calon surga semua nih, ya. Yang tidak beramal pun ada harapan menjadi ahli surga, apalagi hari-hari yang kita dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa taat kepada Allah. Ini tentunya ini nanti di akhirat mudah-mudahan ini surganya surga Firdaus. Amin. Kemudian nasihat yang kedua, wa in min sukli yakfika ta'a suklan, dan di antara kesibukan cukuplah bagi engkau taat sebagai suatu kesibukan. Jadi bagi orang Islam itu tidak ada istilah nganggur, pengangguran itu nggak ada, tidak ada istilah pengangguran. Jadi orang Islam ini sebenarnya tidak ada yang nganggur, semuanya ada kesibukan. Fata'atullahu ta'ala a'dhamul asghal, karena orang yang sibuk taat kepada Allah itu adalah sebesar-besarnya pekerjaan atau kesibukan. Jadi kalau kita ingin sibuk, jadi gampang, habis sholat subuh kemudian taklim, habis taklim yasinan, habis yasinan isyraq, masih kurang baca Quran, terus masih kurang sholat duha, masih kurang terus zikir sampai zuhur. Itu namanya kesibukan, ya. Kata Imam Nawawi Al-Bantani, ini fata'atullah ta'ala a'dhamul asghal, taat kepada Allah itu sebesar-besarnya kesibukan atau sebesar-besarnya pekerjaan. Nanti kalau kita bikin KTP ditanya pekerjaannya apa? Apa pekerjaannya? Wiridan. Pekerjaannya wiridan. Maka yang kantor nanya, ini Pak, kok pekerjaannya wiridan? Kalau swasta saya tahu wira swasta, ya, atau pekerjaannya apa itu? Kalau di pabrik apa Pak? Ya, buruh atau apa, ya. Ini ada pekerjaan wiridan. Wiridan. Ini wiridan itu apa? Ya, saya kalau habis subuh tuh kesibukannya zikir terus sampai duha. Sampai duha itu ada di dalam kitab Nasul Ibad halaman 30. Kalau nggak percaya buka aja. Itu syarahnya Imam Nawawi Al-Bantani. Masya Allah. Jadi sesibuk-sibuknya pekerjaan adalah taat kepada Allah. Jadi orang Islam itu tidak ada sia-sia. Ya, walaupun secara dohir kita nggak kerja, selama kita taat kepada Allah namanya orang yang sibuk dalam pekerjaan. Alhamdulillah. Makanya kadang kita diistilahkan pejabat, kan, pengangguran Jawa Barat. Nggak ada istilah pejabat. Selama kita orang Islam sibuk dalam kebaikan, ini namanya orang yang sibuk dalam pekerjaan. Karena ini a'dhamul asghal, sebesar-besarnya kesibukan. Jadi gampang. Kalau ingin sibuk apa? Banyak ibadah. Itu namanya mencari kesibukan. Kesibukan yang ada nilainya di sisi Allah. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan wa inna minal ibrah yakfika mautu ibrah. Dan sebaik-baik pelajaran cukuplah bagi engkau kematian itu sebagai pelajaran. Fa innal mauta akbarul mawa'id linnas, kata Imam Nawawi, sesungguhnya kematian adalah sebesar-besarnya nasihat bagi manusia.
Maka kata Nabi, ada dua nasihat yang cukup nih sebenarnya. Yang satu bisa berbicara, yang satu tidak. Apa itu yang berbicara? Al-Quran. Yang kedua, kematian. Sebenarnya kita melihat atau mendengar orang yang mati itu pelajaran yang paling besar kalau orang itu mau mengerti. Kenapa? Karena kita melihat orang yang mati, ketahuilah bahwasanya kita yang melihat pun suatu saat akan mati. Betul nggak? Cuma kadang yang jadi masalah nih kalau kita mendengar burung apa itu? Burung apa? Burung yang suka orang Sunda nih, siapa yang tahu? Hah? Cungcuing, kata Pak Lili, cungcuing. Hah? Ingcuing. Nah nih Haji Rusnadi ini tahu ingcuing. Nah kalau ada burung ingcuing, kadang kita apa yang kita katakan? Itu sahanya yang mau mati. Nah betul nggak? Siapa yang mau meninggal nih? Dia nggak sadar kalau dirinya juga manusia yang pasti juga akan mati. Inilah sifatnya manusia. Jangan-jangan yang tua dulu nih yang mati nih. Namanya mati itu tidak memandang usia. Jangan melihat, wah kan jamaah syukur ada yang paling tua tuh, ya Abah Cibacang, Haji Rusnadi. Belum tentu, justru kadang yang di bawah 60 itu yang lebih dulu. Makanya kalau ada orang meninggal tuh kadang mindset kita tuh apa? Yang ada di dalam otak kita. Pasti yang ditanya usianya berapa, betul nggak? Betul. Kita mendengar orang mati yang ditanya usianya berapa, sakit apa? Loh, dia meninggal tuh belum tentu sakit. Kadang meninggal mendadak, ya, atau dalam usiamu muda. Cuma sifatnya manusia itu tadi mendengar burung ingcuing, ya, yang ada di dekat rumah kita yang mengatakan sahanya yang mau meninggal. Betul nggak? Dia nggak sadar kalau dirinya juga pasti akan meninggal. Inilah sifatnya manusia. Makanya kalau melihat orang mati itu sebenarnya nasihat yang paling besar. Karena suatu saat kita juga akan mati. Makanya yang paling parah tuh ya petugas penggali kuburan. Petugas penggali kuburan tuh dia gali tuh yang diingat tuh ya dapat upah atau bayaran. Makin banyak yang digali, dia makin senang. Walaupun adzan dikumandangkan, dia nggak peduli. Yang penting dia dapat upah. Makanya kalau tidak ada yang mati, malah dia sedih. Dianggap tidak ada pekerjaan. Kapan ada orang mati? Seperti ya tanah wakaf yang ada di atas itu, tanah wakafnya pasar Cimol Gede Bage, itu ada petugasnya itu, ya ada petugasnya. Ya petugas itu kadang nanya, Ustadz, kapan orang Cimol ada yang mati? Kalau bisa yang mati itu yang gede-gede, karena kalau yang gede kan bayarnya lumayan. Kalau bayi paling setengahnya. Kalau perlu yang meninggal tuh yang gede-gede lah Ustadz. Ya masa kematian ini kan itu terserah Allah. Coba. Ini bukan hanya ya penggali kubur yang ada di atas, rata-rata seperti itu. Penggali kubur itu yang ingat kepada Allah itu jarang. Coba penggali kubur yang rajin ke masjid ini jarang. Menunjukkan bahwa orang itu sadar ketika melihat orang mati itu tidaklah mudah. Kalau tidak dipilih oleh Allah, ini tidak akan bisa. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah kata Sidin Ali, sebaik-baik pelajaran adalah kematian. Maka kata Al-Imam Nawawi, fa innal mauta akbarul mawa'id linnas. Sesungguhnya kematian adalah sebesar-besar nasihat bagi manusia. Maka mudah-mudahan apa yang baru saja kita dengar, 3 nasihat dari Sayyidina Ali
untuk niat diamalkan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.